kekayaan sejati bukanlah semata pada banyaknya harta, melainkan hati yang senantiasa bersyukur. Karena sejatinya tidak semua orang kaya mampu bersyukur, dan tidak semua orang yang bersyukur memiliki harta yang melimpah. Nah, tentunya melalui kajian pagi hari ini kita akan sama-sama renungi dan akan mendapatkan nasihat kebaikan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, orang kaya yang bersyukur. Nanti Pak Kiai untuk disampaikan kajiannya, sambil kita juga buka interaktif di 081 5 kali 200 untuk WhatsApp dan juga lancar energi kita. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, itu memiliki tugas untuk memanfaatkan semua yang Allah berikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini, yaitu yang memanfaatkan, yang menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan untuk ibadah, adalah orang yang bersyukur kepadanya. Dalam sebuah kitab Dalilul Falihin, li turuqi Riyadhis Shalihin, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Alan As-Siddiqi. Beliau bermadhab Asy-Syafi'i yang termasuk ulama besar di Mekah. Ketika mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan di bab Fadlul Ghaniyyish Syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur, mendefinisikan bahwa bersyukur itu adalah al-qaim bima amarallahu bihi fil mali fi'lan wa tarkan. Bahwa orang kaya yang bersyukur adalah orang yang melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dalam hal hartanya, fi'lan wa tarkan, baik itu yang sifatnya melakukan ataupun meninggalkan. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan merujuk pada kitab tersebut, terutama mengenai orang kaya yang bersyukur dan keutamaannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, orang kaya yang bersyukur itu berarti kekayaan yang ia dapatkan digunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu adalah saat ia mendapatkannya dan juga menggunakannya, semuanya adalah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dia tidak mendapatkannya dengan cara menipu, dengan cara gosok, atau dengan cara korupsi, namun ia mendapatnya dengan cara yang baik, yang halal. Setelah ia mendapatkan harta itu dengan cara yang halal dan baik, dia pun menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Ada kalanya sifatnya wajib seperti zakat, ya. Ada kalanya sifatnya itu adalah kaitan dengan wajib kifayah atau wajib yang sifatnya kolektif, seperti membantu orang yang sedang kesulitan. Ada juga
yang bersifat sunnah seperti sedekah. Nah, semuanya ia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang kaya yang bersyukur. Jadi hadirin, orang kaya yang bersyukur itu tidak hanya dia memanfaatkan atau menggunakan harta yang ia dapat untuk beribadah. Namun di balik itu dia mendapatkan harta tersebut juga sesuai dengan yang Allah syariatkan, tidak jauh atau tidak melenceng ya dari apa yang sudah Allah gariskan terkait yang halal dan yang baik. Dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Surat Al-Lail di situ, "Fa amma man a'ta wattaqa." Maka adapun orang yang memberi, wattaqa, dan orang yang takut, ya, orang yang memberi hartanya semata-mata karena Allah, ya, dan dia takut tentang yang diharamkan oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna dengan balasan yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan memudahkan, ya, akan melapangkan baginya jalan kemudahan, akan memudahkan baginya surga. Nah, ini adalah merujuk kepada orang kaya yang bersyukur, yang mana dia a'ta wattaqa, dia memberi dan juga takut. Memberi artinya memberi yang telah Allah anugerahkan kepadanya untuk orang lain. Dia bersedekah yang sunnah, dia membantu yang kesulitan yang sifatnya fardu kifayah, dan dia juga mengeluarkan zakat yang sifatnya fardu ain. Wattaqo, dia takut, sehingga dalam mendapatkan hartanya dia tidak melakukan hal yang diharamkan. Dan di samping itu wasaddaqa bil husna, dia membenarkan, dia tahu bahwa apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah berupa pahala, akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan, akan dibalas oleh Allah berupa kemudahan dan surganya. Nah, inilah bagaimana orang kaya yang bersyukur. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang kaya yang bersyukur ini adalah orang yang layak untuk kita ikuti, untuk kita contoh. Bahkan kalimatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Ya, kita tidak layak iri, tidak layak untuk mencontoh kecuali kepada dua orang. Rajulun atawallahu malan. Orang yang diberikan oleh Allah harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang ini menghabiskan harta atau menggunakan harta untuk jalan kebaikan. Ia mendapati harta, kemudian dia gunakan harta itu di jalan Allah, di jalan kebaikan. Baik itu yang hukumnya fardu atau wajib maupun yang sunnah, dia lakukan untuk kebaikan. Harta itu layak untuk kita jadikan contoh, ya, bahkan kita memiliki keinginan, ya Allah, saya ingin seperti dia, ya Allah, ya. Wa rajulun atahullahu hikmatan. Yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
dia gunakan hikmah itu, ya, dia amalkan hikmah itu, dia mengamalkan ilmu itu lalu mengajarkan kepada yang lain. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang yang kaya bersyukur, ya. Dan satu lagi, bersyukur di sini ada. Kalau orang kaya bersyukur dengan hartanya, kalau orang yang berilmu bersyukur dengan ilmunya. Nah, di sini dicantumkan ternyata, ya, bersyukur itu tidak mesti karena diberikan harta, ya, karena diberikan kekayaan berupa harta materi, namun kita pun bersyukur diberikan berupa ilmu. Dan bersyukurnya orang yang berharta adalah dengan berinfak, dengan berzakat, dengan menggunakan dalam hal kebaikan. Bersyukurnya orang yang berilmu adalah dengan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Maka dari hadis ini bisa juga ada syukur-syukur yang lain. Bersyukur dengan tenaga, ya, diberikan tenaga. Bersyukur, ya, dengan diberikan kesehatan, dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka itu adalah layak untuk kita tiru sebagaimana hadis ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, ya, pada saat itu ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an. Beliau mengisahkan suatu hari orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, ya, mereka demo, ya, bahasa kitanya, atau lebih tepatnya adalah matur atau hadir ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadukan tentang, ya, dhahaba ahli dusur bidarajatil ula. Mereka bilang bahwa orang-orang kaya, ya Rasul, yang memiliki kekayaan yang banyak, mereka telah membawa pahala yang banyak, mereka telah berada pada derajat yang tinggi, yang levelnya di atas kami, ya Rasul. Tolong ya Rasul, kami juga ingin seperti dia. Orang-orang kaya bilang seperti itu. Bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena orang fakir ini, kalau zaman dulu, ya, zaman sahabat, mereka itu berlomba-lomba dalam hal amal solih. Ya, orang-orang fakir bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, kami puasa, mereka puasa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi ketika mereka berzakat, ketika mereka bersedekah, ya, kami tidak bisa, ya Rasul. Nah, berarti kami kalah dong oleh mereka. Nah, ini pengaduan yang seperti ini yang kita maksudkan. Maka Rasulullah bilang, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Mau enggak aku ajari kalian, kata Rasulullah, suatu amalan yang engkau dengan amalan itu bisa mencapai orang yang sudah mendahului kamu, sekaligus engkau menjadi orang-orang yang lebih dulu dibanding orang-orang yang setelah kamu dengan amalan ini. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a, ya, misla ma sana'tum. Tidak ada yang lebih utama, ya, dibanding kalian kalau kalian mengamalkan ini, kecuali orang yang juga mengamalkan hal yang sama. Maka mereka bilang, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, iya, kami ingin amalan itu, ya Rasul. Maka Rasulullah bilang, kamu bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, bertahmid 33 kali setiap selesai sholat. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna duburi kulli sholatin salasa wa salasina marrotan. Maka dengan ini kamu akan naik derajatnya, ya. Kamu akan berada level tinggi dalam hal derajat amaliyah. Maka pulanglah dengan penuh kegembiraan para sahabat yang miskin ini. Begitu besoknya datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, ternyata kami mendengar
mereka pun orang-orang kaya, ternyata mereka mengamalkan hal yang sama. Mereka bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setelah sholat. Maka Rasulullah pun tersenyum dan beliau bilang, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Inilah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka dari sini keutamaan Allah itu hanya Allah yang tahu diberikan kepada siapa. Apakah kepada orang kaya yang bersyukur, atau kepada orang miskin yang bersabar, atau kedua-duanya. Yang jelas kita kalau diberikan kekayaan oleh Allah, hendaklah kita bersyukur dengan kekayaan itu, menggunakannya dalam kebaikan, dan jangan lupa mendapatkan kekayaan itu pun itu sesuai dengan yang Allah izinkan. Maka ini tanda orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Untuk pembuka sudah disampaikan pendengar di kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini terkait dengan topik kita, yaitu orang kaya yang bersyukur. Tentu banyak pendengar juga yang ingin bertanya pagi hari ini. Kita langsung sapa saja satu-satu ya, Pak Kiai. Mangga, Malaysia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Kiai dan juga untuk kru RRI dan para pendengar ya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda hamba yang bersyukur adalah menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang menilai hanya secara logika. Misalnya mereka berkata wajar orang kaya bersyukur karena memang kaya tidak kekurangan apapun secara fisik duniawi, tapi akan lebih tinggi nilainya kalau orang yang serba kekurangan atau miskin tetap bersyukur juga. Bagaimana padupadankan dua narasi yang berbeda di atas, Pak Kiai? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Ya, memadankan istilah bersyukur untuk orang kaya dan orang miskin. Wajar kalau ada orang kaya itu bersyukur, ya. Namun ketika ada orang miskin yang bersyukur, ini yang luar biasa. Nah, maka disinilah kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan berupa harta. Ya, yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah kekayaan dalam berupa harta, dan ternyata kaya dan miskin itu kategorinya adalah untuk kaitan dengan yang dia terima dari Allah, ya, berupa kecukupan. Ya, ada orang yang tidak merasa cukup. Bisa jadi dia merasa miskin, padahal orang lain melihatnya adalah sebagai orang yang kaya. Artinya kaya dan miskin itu ada kalanya relatif, ya. Siapa yang melihatnya dan siapa yang mendapatkannya. Nah, namun syukur ini adalah konkret atau objektif. Artinya ketika kaya dan miskin adalah relatif, tergantung siapa yang melihatnya, siapa yang memandangnya. Nah, maka kalau bersyukur itu jelas, mau dia adalah orang kaya atau orang miskin, kalau dia menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah di jalan Allah, bukan di jalan maksiat, maka ini adalah tanda orang yang bersyukur. Dua-duanya memiliki keutamaan. Ya, artinya bisa jadi orang yang miskin itu dipandang oleh orang yang lebih miskin adalah orang yang kaya. Ya, artinya memiliki kekayaan. Kekayaannya berupa apa saja. Bisa jadi dia tidak memiliki rumah, namun dia memiliki yang lainnya, kekayaan. Nah, ada juga yang paling miskin, sama sekali tidak memiliki harta. Ya, dia untuk makan saja, pekerjaan tidak punya, dan dia makan saja menggantungkan kepada orang lain. Ya, nah ini bisa jadi orang ini pun masih disebut sebagai orang yang mampu karena masih sehat, namun belum dapat pekerjaan, belum dapat penghasilan, masih disebut mampu. Oleh siapa? Oleh orang yang
oleh orang yang lumpuh misalnya, atau oleh orang yang sakit terus-menerus juga miskin. Nah, maka kalau bersyukur adalah itu objektif atau dapat terlihat, namun ketika kekayaan dan kemiskinan itu adalah relatif. Nah, ada juga istilah berikutnya adalah bagaimana kalau benar-benar dia miskin, maka dia bersabar. Nah, orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya, cirinya orang miskin yang bersabar adalah dengan beribadah. Cirinya orang kaya yang bersyukur adalah dengan beribadah. Maka ibadah itulah menjadi parameter keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, untuk Bapak Abdul Muhyi sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya ada Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan juga kru NRI senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya seperti ini Pak Kiai. Pernah membaca tulisan orang kaya bersyukur atau miskin bersabar. Nah, ini bagaimana katanya? Mohon pencerahannya Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Ya. Orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Ya. Dua-duanya adalah bagus. Artinya ketika dia diberikan oleh Allah anugerah berupa kekayaannya, maka dia bersyukur. Nah, ketika oleh Allah dia diuji dengan kemiskinannya, maka dia pun bersabar. Nah, sabar dan syukur ini dua-duanya bagus. Ada kalanya, ya Bapak Andi Supriyadi, ada kalanya itu orang yang miskin pun bersyukur. Ada kalanya orang kaya pun diharuskan bersabar. Berarti syukur dan sabar ini ada kalanya menimpa atau mengharuskan diri untuk orang yang miskin juga kepada orang yang kaya. Orang kaya ya saat bangkrut atau saat menemukan kerugian dalam usahanya, maka dia harus bersabar. Orang miskin saat ya dia mendapati nikmat ternyata ada yang di bawah dia kemiskinannya, maka dia pun bersyukur. Nah, disinilah orang kaya tuh bersyukur itu tidak hanya milik orang kaya, juga milik orang miskin. Nah, bersabar juga tidak hanya orang miskin, juga orang kaya. Dengan bersabar dan bersyukur, maka seseorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita kadang-kadang ada yang bilang, "Ya Allah, ujilah saya dengan kekayaan. Dengan kekayaan ini saya ingin bersedekah seperti orang-orang kaya. Jangan uji saya dengan kemiskinan, karena dengan kemiskinan saya berada dalam kesulitan." Nah, mungkin doa ini sepintas baik, tapi alangkah baiknya ya dia jangan mencantumkan tentang kemiskinannya. Cukup dia ingin menjadi orang yang kaya dan rajin bersedekah, ya. Tapi juga dia, ya Allah, saya menerima Engkau menguji saya dengan kemiskinan. Jadikan saya ini orang yang bersabar menerima kemiskinan ini. Bahkan jadikan saya orang yang bersyukur, mensyukuri yang Engkau berikan, sehingga nikmat tersebut dengan bersyukur ini Engkau berikan keberkahan. Nah, inilah orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Assalamualaikum, izin bertanya. Orang kaya itu kenapa ya kadang ada yang dermawan, tapi ada juga yang sayang, mungkin sayang dengan hartanya kali ya, atau sayang memberikan sebagian hartanya ke sesama orang yang membutuhkan. Ya, Pak Kiai. Ya. Iya, baik. Sudah didengarkan Baik. pertanyaan atau saya ulang? Orang ya boleh diulang. Baik. Orang kaya itu kenapa ya kadang ada yang dermawan, tapi ada juga yang sayang untuk memberikan sebagian hartanya ke sesama yang membutuhkan.
Baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ada orang kaya yang itu dermawan. Ya, dia suka berinfak. Ada juga kebalikannya orang yang sayang dengan hartanya. Kenapa? Karena memang inilah godaannya. Ya. Dalam Al-Qur'an pun disinggung dua kategori ini. Kategori pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dalam surat Al-Lail, ya. Itu orang yang memberikan atau orang yang berinfak. Orang yang berinfak ini adalah orang yang dermawan. Nah, dia menyadari bahwa harta yang Allah berikan ini adalah titipan. Dititipkan kepadanya, dia hanya sebagai fasilitator. Ya, untuk menyampaikan kepada yang berhak, menyampaikan kepada yang membutuhkan, dan untuk menjadi media atau bagian dari ibadah. Nah, dia meyakini bahwa dengan seperti itu nanti di akhirat ada balasannya dari Allah, dan dia tidak khawatir dengan pengurangan, karena kalau infak secara matematis berarti ketika punya 10 diberikan 3, sisanya 7. Dia tidak takut dengan kekurangan itu karena yakin bahwa di dunia dia akan bahagia, akan berkah hidupnya, maka di akhirat pun dia akan menerima balasan dari Allah dengan kebaikan yang lebih baik. Ada juga orang yang kikir, yang merasa sayang. Nah, orang ini dalam pikirannya, ini adalah hasil kerja keras saya. Sudah saya dapatkan, kenapa harus saya berikan pada orang lain? Sayang, berat. Karena tadi ketika 10 dikurangi 3 sama dengan 7, ya, maka dia berpikir harusnya yang saya miliki ini 10 akan berkurang, terus berkurang, maka sayang. Ya, diberikan pada orang lain. Orang ini dalam Al-Qur'an, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kategorinya adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, ya. Dia merasa cukup, tidak butuh dengan balasan dari Allah. Bahkan dia orang yang mendustakan, tidak percaya dengan balasan dari Allah nanti di akhirat. Nah, maka orang ini fasanu yassiruhu lil usra, oleh Allah akan dimudahkan untuk jalan kesengsaraan. Dia akan masuk kategori hubud dunia, cinta dunia, sayang untuk mengeluarkan hartanya kepada orang lain, sayang untuk infak, dan akhirnya dia akan menjadi budak dunia, dikuasai oleh hartanya, bukan hartanya yang ia kuasai, sehingga dia akan menemukan kesulitan demi kesulitan, ya, kesengsaraan demi kesengsaraan, baik yang menimpa dirinya, keluarganya, maupun nanti yang lebih berat adalah di akhirat, dihisab hartanya oleh Allah. Ya, dari mana harta itu engkau dapatkan? Ya, kemudian untuk apa ya harta itu engkau dapatkan, kemana, dan seterusnya. Maka disinilah beratnya hisab orang kaya yang tidak bersyukur. Itu nanti bisa jadi di dunianya, ya, dia berlimpah kemewahan, di dunianya dia bersenang-senang, namun nanti sampai ketika di akhirat itu menjadi pemutus kesenangannya, beralih dengan kesengsaraan. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir mungkin bisa dijawab secara singkat Pak Kiai sebagai penutup juga dari Pak Orman di Cibarigi Bogor Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memahami agama harus melalui tahapan meyakini, menjalani, dan memahami secara mutlak? Serta bagaimana pandangan Islam tentang orang kaya? Apakah selalu bermasalah seperti kisah-kisah dalam kitab? Nah, bagaimana juga hubungan kekayaan maupun kemiskinan dengan Tuhan? Maka dijawab secara singkat Pak Kiai, karena waktu juga yang harus membatasi. Terima kasih Bapak Anoy di Ciparigi. Betul bahwa dalam beragama
kita meyakini, memahami dan mengamalkannya. Nah, itulah bagaimana kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang kaya, orang miskin itu adalah sama-sama hamba Allah. Kekayaan dan kemiskinan juga Allah yang memberikan ujian, dan intinya kaya maupun miskin di hadapan Allah adalah sama. Intinya adalah tergantung amalnya dia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Seluruh pertanyaan sudah dijawab pendengar melalui kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga tentunya dengan tema yang dibahas dapat menambah keimanan serta menguatkan hati kita dalam menjalankan kehidupan. Hatur nuhun Pak Kiai. Sami-sami memeriksa. Baik, kita akhiri kebersamaan di Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.